UKT mahal bikin Gen Z nganggur dan tak kuliah. Kenaikan UKT atau biaya kuliah uang tunggal yang ugal-ugalan menimbulkan polemik. Polemik uang kuliah tunggal atau UKT yang semakin mahal. Tingginya uang kuliah tunggal di berbagai kampus. Mahalnya biaya kuliah dikeluhkan mahasiswa. Biaya UKT diprotes mahasiswa karena dinilai terlalu tinggi. Halo kawan-kawan Gemapos, permasalahan dunia pendidikan tinggi nampaknya masih berkutat di seputar kemudahan akses. Uang kuliah tunggal hari ini menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan. Bahkan seakan mungkin selalu begitu di setiap tahunnya. Kenaikan UKT menjadi pembahasan yang hangat dan cenderung tak berkesudahan. Permasalahan ini membuat kita mempertanyakan keseriusan dari pemegang kebijakan yang tentu sangat kita nantikan. Sejatinya, UKT sebenarnya bukan masalah baru, terutama sejak diberlakukannya kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH pada tahun 2012. Mulai saat itu, biaya untuk menuntut ilmu di institusi pendidikan milik negara, kepunyaan rakyat itu makin hari makin mahal. Perguruan tinggi negeri atau PTN yang tadinya menjadi sandaran utama masyarakat tak mampu untuk kuliah sebagai bekal mengarungi hidup di masa depan tak lagi mudah. Apalagi ramah karena harganya kini tak lagi murah. PTN yang harusnya ramah justru tak beda jauh dengan perguruan tinggi swasta. Padahal kemampuan ekonomi rakyat yang kita ketahui tak semuanya sama. Ada yang kaya dan tidak sedikit juga yang miskin. Bagi yang berpunya, masuk universitas swasta tentu bukan masalah. Sebaliknya, buat yang tak berada, PTN menjadi tujuan utama. Kalau kemudian PTN dan swasta sama mahalnya, ini tentu membingungkan bagi mereka yang hendak menempuh pendidikan tinggi. Persoalan ini semakin kesini nampaknya semakin ruwet, yang membuat calon mahasiswa dan orang tuanya kian pening kepala. Kenaikan gila-gilaan UKT di sejumlah PTN belakangan ini menjadi bukti nyata. Tak cuma 10%, 20%, atau 40%. Lonjakan UKT bahkan sudah mencapai 100%. Gila. Berlakunya UU PTNBH memang menuntut PTN mencari dananya sendiri. Hal itu kemudian diterapkan dengan memilih cara singkat dan gampangan. Nah, ini salahnya di sini nih. Pengelola universitas yang semestinya berotak cerdas, ya, enggan memeras kecerdasan otaknya itu, tak mau berpikir keras untuk bisa membiayai operasional lembaganya. Akhirnya mereka justru menarik biaya tinggi dari mahasiswa untuk menjadi sumber utama pemasukan. Tak peduli cara itu membebani rakyat atau mahasiswa. Kemudian di sisi lain, keterbatasan anggaran keuangan negara terus menjadi dalih bagi pemerintah untuk kian lepas tangan terhadap permasalahan ini. Ya sudah, pas. Upaya dan kebijakan yang memberatkan rakyat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Kalian tentu ingat pernyataan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi Sri Cahyandari yang menyebut pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier. Nah, hal itu seakan menunjukkan petunjuk nyata di sisi mana pemerintah berdiri. Kawan-kawan mungkin tahu kalau mendengar pernyataan itu. Ia konfirmasi bahwa political will atau kemauan politik pemerintah untuk mengatasi persoalan UKT ini jauh panggang dari api. Atau mungkin panggang tanpa api. Kenapa kemudian akses pendidikan terjangkau sangat penting terutama untuk generasi saat ini? Apa hubungannya? Kan begitu. Salah satunya jika kita melihat akibat yang terjadi belakangan ini. Hampir 10 juta Gen Z menurut BPS itu menganggur di Indonesia. Dan jauh lebih buruk lagi, mereka yang menganggur ini tidak sedang menjalani proses pendidikan, bekerja, ataupun juga pelatihan.
Data ini merupakan hasil dari survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas oleh Badan Pusat Statistik atau BPS belum lama ini, di mana BPS melaporkan bahwa terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif dari total 44,47 juta anak muda usia tersebut. Atau ini sekitar 22,25% pada Agustus 2023. Bahkan bukan hanya tidak bekerja, tapi para pemuda berusia 15-24 tahun ini masuk ke dalam kategori Not in Employment, Education and Training atau NEET. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Para Gen Z itu masuk kategori itu antara lain karena alasan putus asa, disabilitas, nah ini kurangnya akses transportasi, dan yang terpenting nih, kurangnya akses pendidikan hingga keterbatasan finansial. Ingat, finansial dan pendidikan. Di sini kita bisa tahu seperti apa hubungannya akses pendidikan dan finansial. Kalau kita menggunakan logika paling sederhana pun, kita pasti tahu cara mengatasi persoalan itu. Tentu dengan mempermudah akses dan ringankan biaya pendidikan. Salah satunya biaya pendidikan tinggi. Tapi apa yang terjadi? UKT justru makin mahal dan tak tergapai generasi yang diharapkan membawa Indonesia ke masa emas di tahun 2045. Dibutuhkan evaluasi dan solusi yang jelas dan tidak hanya sekedar janji-janji semata. Karena mustahil pula bisa berhasil mengatasi permasalahan tersebut hanya sekedar dengan cara basa-basi. Langkah Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk menghentikan kenaikan UKT yang cenderung tak rasional sangat kita tunggu. Kemudian tak hanya itu, tentu harus ada solusi jangka panjang mencegah masalah serupa terjadi berulang setiap tahun. Jangan sampai hal ini justru menjadi rutinitas tahunan. Dibutuhkan kemauan politik atau political will yang kuat dari pemerintah. Kemudian dengan tujuan kembalikan pendidikan Indonesia termasuk pendidikan tinggi sebagai public good dan bukan sekedar kebutuhan tersier. Hentikan PTN justru menjalankan komersialisasi di perguruan tinggi. Jangan lupa, pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 sudah mengamatkan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sudah tentu, jangan sampai pendidikan sebagai jalan justru sulit diakses karena tingginya biaya. Baik dari tingkat dasar hingga pada tataran pendidikan tinggi. Semuanya harus terjangkau dan dengan sistem yang tentunya harus mumpuni. Jangan lagi ada pandangan pendidikan membebani anggaran, apalagi malah menjadi tempat mencari keuntungan finansial. Sebisa mungkin, prinsip itu dihilangkan dari Indonesia. Pandanglah pendidikan sebagai sebuah investasi jangka panjang untuk bangsa ini. Jadikan pendidikan sebagai bagian dari kebutuhan utama meraih Indonesia emas. Karena kemajuan negara tercapai selalu dimulai dengan investasi dalam dunia pendidikan. Sebut saja Singapura, Jepang, dan negara maju lainnya memulai kemajuannya dari jalur yang sama, yakni pendidikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Jadi negara tidak boleh ragu dalam berinvestasi lebih besar dalam dunia pendidikan demi menjamin kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga harapan mencapai Indonesia emas di tahun 2045 bisa menjadi nyata dengan generasi emas yang tentu siap dan mampu. Bagaimana, Mas Menteri? Yakin UKT bakal naik terus? Untuk kawan-kawan, bantu dong kasih tahu Mas Menteri di kolom komentar atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.